Jadi selamat berjumpa teman-teman semua. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas ataupun menjawab sebuah request dari rekan kita. Jadi sebelum berlanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bang Edi di channel Yuka Auto. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai request dari rekan kita. Nama channel Burung Harian. Nah teman-teman ya, ataupun dengan nama channelnya Aceng Superman. Ini teman-teman ya. Coba saya dekatkan biar tidak ada tipu-tipu, tidak ada karang-karangan. Aceng Superman ya. Nah jadi teman-teman, 19 jam yang lalu beliau bertanya, "Bang, buat burung ombyokan jadi pikat biar pemula seperti saya bisa belajar. Terima kasih." Nah ini teman-teman ya. Nih pertanyaannya. Langsung ya, tanpa saya edit-edit, tanpa saya potong-potong. Jadi teman-teman semua, jadi pertanyaan dari rekan kita ini dari Aceng Superman ini. Jadi kata beliau, burung ombyokan jadi pikat biar pemula seperti saya bisa belajar. Kita sama-sama pemula Bang Aceng ya. Jadi ini HP Mi. Jadi teman-teman semua, kalau kita berbicara masalah burung ombyokan biar bisa jadi pikat itu ada beberapa yang harus kita pelajari teman-teman ya. Berhubung ini yang kita bicarakan adalah burung ombyokan, jadi teman-teman semua banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena judulnya tadi burung ombyokan jadi pikat teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara ombyokan teman-teman semua, pertama yang harus tentu kita pilih itu adalah jenis kelamin ya. Harus jenis kelamin jantan. Itu teman-teman. Nah dalam tahap pertama ini masalah jenis kelamin itu yang paling susah jika kita memilih burung diombyokan ya. Karena burung diombyokan itu tidak bersuara, tidak membekur karena mereka jumlahnya banyak, jubel ya. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi ya, harus digarisbawahi, cara saya pribadi ada cara tertentu memilih burung ombyokan itu untuk jadi pikat. Pertama kita pilih yang jantan. Saya memilih jantan dulu teman-teman. Pertama, kita menggunakan cara umum yang digunakan orang. Kita raba sumpit. Kalau tulang sumpitnya di bawah pantat itu dia sempit, rapat, dan itu kan tulang sumpit ada dua ya, ada dua tulang sumpit tuh. Kiri dan kanan ini, kedua tulang sumpit ini tadi, dia harus keras. Walaupun dia sempit, tapi kalau sebelahnya lembek, sebelah keras, itu meragukan. Teman-teman ya, itu meragukan. Tapi kalau dia udah yang pertama dia sempit, yang kedua dia keras semua, kita pencet ya. Kita pencet dia kaku, tidak lembek. Kalau dia lembek itu kan dia bisa begini dia. Nah, bisa bermain gini dia. Kalau dia keras kan dia kaku, susah dipencet. Nah, itu yang kalau udah dua-duanya keras, insya Allah teman-teman ya. Insya Allah akan jantan. Itu teman-teman. Insya Allah akan jantan. Ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya untuk ombyokan jadi pikat itu saya lihat body. Badan harus besar. Yang pertama badan harus besar. Badan besar, kepala besar, leher besar, kaki pun harus besar. Teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya memilih raut wajah ataupun mata. Kalau matanya tajam ataupun raut wajahnya seram, persegi kotak gitu ya, serem ya. Jadi itu insya Allah burungnya galak. Karena mengapa banyak cara, banyak hal-hal seperti itu yang kita lakukan jika memilih burung ombyokan, karena susah-susah gampang teman-teman.
namanya burung ombyokan. Burung ombyokan itu kan hasil dari jaring. Kita nggak tahu, entah dia tua, entah muda, entah dia usia sedang, kita nggak tahu teman-teman. Ya, nah jadi itu kalau untuk biar dia jadi pikat burung ombyokan seperti itu caranya. Nah makanya tidak saya sarankan kalau untuk jadi pikat itu dari burung ombyokan. Tidak saya sarankan teman-teman, ya, karena susah. Kita udah yakin dia jantan, tahu-tahu betelor, ya. Oke, kita udah yakin jantan betul, tapi nggak taunya usianya masih muda, ya. Banyak hal harus kita teliti teman-teman. Dari warna kaki, kalau dia warna kakinya masih merah terang, itu masih muda teman-teman. Kalau dia udah agak putih, ada kulit-kulitnya ngeletek, itu juga tua. Dari kuku, panjangan kuku, bisa kita lihat kukunya sudah panjang atau belum. Nah di kuku juga ada dua jenis burung tekukur. Ada yang kuku pendek, yang kuku panjang. Yang kuku pendek emang ada jenisnya, kukunya nggak bisa panjang teman-teman, cuma segitu-segitulah, paling susah panjang. Ada yang kuku panjang, sangat cepat panjang. Jadi banyak yang harus kita telaah, ribet. Makanya tidak saya anjurkan kalau untuk pikat itu burung dari ombyokan. Selalu saya mengatakan kalau untuk kita didik menjadi pikat itu usahakan burung yang dari hasil pikat. Baik dia pikat ranting, mau pikat tanah, selalu saya anjurkan. Alasannya mengapa saya anjurkan dari hasil pikat untuk menjadi didikan pikat? Karena teman-teman, di saat kita mikat itu ataupun kita beli dari teman, BL itu pasti kelihatan, dari teman itu kelihatan. Karena pemikat itu pasti meneliti. Oh iya, BL ini gerakannya seperti ini, jenis vokalnya seperti ini. Dia kuku berapa? Kuku 2, kuku 3 atau kuku tunggal atau kuku berapa? Terus burung ini jenisnya suara sedang, suara nyaring atau suara ngebas. Dan mental juga bisa kita lihat. Di saat BL itu turun, hinggap di ranting atau dia turun ke tanah, dia saling bekur dulu atau tidak, atau dia beradu fisik atau berantem dulu tidak dengan pikat. Itu udah kelihatan. Kita bisa memilih, oh ini bagus dibuat pikat, oh ini sedang nih, kalau untuk rumahan bagus, kalau yang pikat ini bagus, BL ini bagus. Itu teman-teman. Makanya kalau kita sebenarnya berbicara burung tekukur yang dari ombyokan, saya sendiri pun agak-agak kewalahan kalau disuruh memilih burung tekukur yang bagus dari ombyokan. Pusing teman-teman, karena banyak bener. Namanya ombyokan ya, sangat banyak di dalamnya. Jadi itulah cara-cara simpel yang biasa saya gunakan kalau milih burung di ombyokan. Pertama dari warna bulu. Biasa juga saya menggunakan warna bulu teman-teman ya. Kalau mau cepat jadi, pilihlah burung tekukur yang warna abu-abunya itu abu-abu keputih-putihan. Jangan yang merah tembaga. Kalau yang dia merah tembaga itu dia susah jadinya, susah jinak. Tapi awas kalau udah jadi, mantap, galak ya. Ini di depan saya ini bahan teman-teman. Nih, dia masih takut. Bahan baru lebih kurang 6-7 bulan dengan saya. Udah gacor sore sama malam. Tapi kalau untuk jinak masih lama teman-teman ya. Ada proses-proses yang harus kita lewati. Nah itu buat teman-teman, bayarkan juga tadi yang bertanya masalah request masalah burung ombyokan untuk jadi pikat seperti itu. Nah jadi kan ada tahap pertamanya itu kita harus menjinakkan dulu ya teman-teman ya. BL tersebut yang dari ombyokan harus kita jinakkan dulu. Setelah kita memilih jenis kelamin, bentuk tubuh, postur badan, warna bulu, warna kaki. Nah langkah selanjutnya itu adalah kita harus menjinakkan. Seperti di depan kita ini udah hampir 7 bulan. Prosesnya cuma seperti ini. Kita dekatin tidak gelabakan lagi. Tapi kalau kita mau dekatin tangan, nah dia menjauh. Baru sampai sini prosesnya. Selalu saya terapkan mandi sore, mandi malam,
pendekatan secara fisik, cara menggantungnya pun harus kita teliti, jangan sembarangan, harus kita atur posisi cara menggantung. Ya baru 7 bulan lebih kurang ya, baru seperti ini. Kita ajak duduk, dia nggak gelabakan lagi. Kalau kita sentuh seperti ini, paling dia agak menghindar. Murni dari nol, dari hasil pikat tanah. Jenis suara sedang lantang. Dia kuku 2. Ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman bertanya, udah 1 tahun saya, udah berapa bulan saya didik, saya terapi seperti ini, terapi itu, terapi ini, tapi kok belum jinak juga, belum gacor. Jinak itu susah menjinakkan teman-teman, sangat susah. Ya namanya burung liar, mau kita buat jinak, berapa juta sel memori di otaknya harus kita hapus. Otak itu menyimpan memori di saat dia di alam liar. Itu yang harus kita hilangkan. Bayangkan. Tapi tidak bisa kita target juga. Ada yang 2 tahun udah jinak, tergantung dari umur. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Tidak bisa kita target. Masing-masing burung punya karakternya sendiri. Tidak bisa kita samaratakan. Nah, setelah dia sudah jinak atau dia sudah punya birahi dengan kita, baru dia nanti akan perlahan-lahan menjadi gacor. Ya. Setelah dia udah mulai rajin bunyi, baru kita latih. Kalau mau pikat tanah, kita latih di tanah. Kalau mau pikat ranting, kita latih di ranting. Prosesnya itu panjang, teman-teman. Tidak sesimpel ucapan saya pada kali ini, cuma beberapa menit. Tidak simpel itu, ya. Tapi ingat, tidak bisa kita samaratakan. Ada yang nanti bilang, kata Bang Edi sekian-sekian. Nggak bisa. Yang kita bahas di dunia maya, ini dunia YouTube ini adalah secara garis umum. Ya, secara garis umum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat tadi yang bertanya. Semoga ini bisa menjawab. Kalaupun tidak, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah batas kemampuan saya menjelaskan. Kalau ada kelemahan saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi kita. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.